lihat Mazmur pasal 139, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu terambil dari kitab Mazmur 139, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Sudah dapat kekasih Tuhan? Baik, kita akan membacakannya berganti-gantian. Saya akan memulai membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang genap. Dan di ayat yang terakhir, yaitu di ayat 12, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Di bawah perikop, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Bersama-sama 1, 2 ya. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Baik, haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari teks pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ambil satu tema, yaitu kelihatan sendiri tetapi tidak kesepian. Sekali lagi, temanya kelihatan sendiri tetapi tidak kesepian. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada saatnya di mana kita, saya dan saudara itu memilih sebuah tempat untuk bisa sendirian. Misalnya kita memilih pergi ke taman. Di sini ada taman atau tidak, Dorote? Ya, buat taman sendirilah di depan rumah, tidak masalah. Ya, kita memilih untuk pergi ke taman misalnya. Kita pergi ke pantai, kita pergi ke bukit, kita pergi kemana saja yang kita tahu bahwa tempat itu bisa mendukung kesendirian kita. Pergi ke kamar misalnya, menghindar dari orang banyak supaya kita bisa sendiri. Asal jangan pergi ke kuburan. Ya, kalau kubur di dekat rumah tidak masalah lah, duduk santai di situ. Karena terkadang orang Kristen masih duduk di kubur, kok ngomong nih orang mati. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Tapi saya yakin saudara tidak seperti itu. Yang setuju katakan amin. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi, kita itu pasti ada waktunya kita memilih tempat di mana kita tahu bahwa tempat itu mendukung kesendirian kita. Nah, apa tujuannya kita pergi ke suatu tempat untuk sendiri, kekasih Tuhan? Pasti ada maksud, pasti ada tujuan tersendiri dalam diri kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa bahkan ada beberapa orang yang menyisihkan beberapa menit setiap hari agar bisa sendiri. Dan itu ada alasan-alasan tertentu dari orang-orang atau dari setiap pribadi yang melakukan itu, betul? Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun saya mau sampaikan kepada kita seperti ini. Ada perbedaan antara sendirian dengan merasa kesepian. Kenapa? Karena orang bisa saja memilih sendiri, tetapi jarang sekali orang itu memilih untuk hidup dalam kesepian. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang biasanya tidak mau merasa kesepian, betul? Atau yang merasa kesepian katakan amin.
Orang-orang justru melakukan apapun, melakukan apa saja yang mereka bisa lakukan agar mereka terhindar dari hidup yang namanya kesepian, terhindar dari merasa kesepian. Sebab orang-orang yang kesepian seringkali hanya menonton, sementara orang-orang di sekitarnya sedang merasa gembira, bersenang-senang, happy. Tetapi dia merasa kesepian. Dikasih Tuhan. Itu yang sering terjadi. Karena orang-orang yang merasa kesepian itu, mereka merasa tersingkirkan. Saudaraku, tampaknya tidak ada seorang pun yang mengenal mereka. Ini satu kesaksian di mana waktu tahun 2008, saya pergi ke Medan tujuan untuk kuliah. Nah, dari perjalanan dari Kupang ke Jakarta, Tanjung Priuk, itu saya merasa happy, merasa senang. Sekalipun saya meninggalkan teman-teman saya, meninggalkan keluarga saya, meninggalkan orang-orang yang saya kenal, tetapi perjalanan dari Kupang ke Jakarta itu, saya masih ada bersama-sama dengan orang Kupang. Karena banyak juga orang NTT yang pergi ke Jakarta, kekasih Tuhan. Tetapi ketika saya melanjutkan perjalanan ke Sumatera Utara atau ke Medan, saya merasa kesepian di situ. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang saya kenal. Tidak ada yang face wajahnya seperti saya atau seperti orang Kupang, orang NTT. Dan sekalipun saya ada bersama-sama dengan begitu banyak penumpang, tapi saya merasa kesepian. Memang saya tidak sendiri karena ada banyak penumpang waktu itu. Tapi saya merasa kesepian. Saya hanya sekedar menonton mereka sedang bercakap-cakap, sedang ketawa, sedang gembira dengan teman-teman mereka. Sedangkan saya tidak. Tetapi apa yang saya buat? Saya tidak mau berdiam diri di situ terus. Saya pergi dan mengajak orang-orang untuk bisa kita berinteraksi. Amin. Haleluya. Karena saya tidak mau hidup dalam kesepian. Tidak enak. Tetapi itulah yang sering terjadi. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kelihatannya sendirian, tetapi tidak kesepian itu karena apa? Yang pertama, ada dua hal penting sesuai dengan teks firman Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, kelihatan sendirian, tetapi tidak kesepian karena apa? Yang pertama, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Manusia tidak akan selalu ada bersama-sama, betul? Saya kasih contoh tentang saudara kita Kak Abbas yang dari mana? Wamena, dari Papua. Beliau datang sama-sama dengan Kak Isto sesudah kuliah di Lampung, dan kita sendiri dengar apa yang dia katakan bahwa tahun depan baru pulang. Tetapi berjalannya waktu tidak sampai tahun depan, kurang lebih 2 bulan. Padahal saya sudah buat jadwal pelayanan bahwa dia yang main musik. Karena puji Tuhan dari semua pemusik yang ada, saya perhatikan dia jauh lebih baik. Karena untuk Tuhan itu harus yang terbaik, betul? Tapi kalau tidak ada yang terbaik pun tidak masalah, karena Tuhan pasti lihat hati kita. Jadi mama jangan kecil hatinya. Yang penting ada gitar bisa diiringi. Amin. Saya perhatikan pasti kakak Isto ini agak setengah mati masuk. Kuncinya dari mana, berakhirnya dari mana. Tidak masalah Kak Isto, yang penting mama semangat memainkan musik, mengiring kita. Haleluya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya pikir dia sampai tahun depan baru berangkat. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya beliau pergi meninggalkan kita. Hanya memang dia tidak pergi untuk selamanya. Waktu di Kupang, Kak Abbas pesan sama saya, Pak Pendeta, mungkin paling cepat 2 tahun saya kembali. Apakah datang masih sendiri begini atau sudah berumah tangga? Dia ketawa. Tapi yang pastinya, bicara soal manusia, tidak selamanya ada bersama kita. Dia akan pergi dari kita, bahkan dia akan pergi selamanya, meninggalkan kita di dunia ini. Tapi itu tidak terjadi seperti
bersama kita. Kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Kita tidak bisa memutuskan untuk jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Saya bacakan kepada saudara ayat 7 dan 8. Perhatikan baik-baik. Dikatakan seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Perhatikan baik-baik. Jelas ayat 7 dan 8 ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan itu maha hadir. Amin. Tuhan itu maha hadir. Tuhan hadir di setiap musim hidup kita. Tuhan itu ada di tempat di mana kita berada. Jadi kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Kita sebenarnya tidak bisa terpisah dari Tuhan. Sebenarnya itu yang dimaksudkan di dalam teks firman Tuhan ini, kekasih Tuhan. Hanya memang seringkali terjadi banyak sekali orang Kristen yang kepala batu. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang kepala batu. Amin. Seringkali kita mau menjauh dari Tuhan. Merasa bahwa Tuhan tidak tahu saya di mana berada. Tuhan tidak tahu saya melakukan sesuatu. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tentunya tidak bisa. Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat, sekali lagi, jika aku mendaki ke langit, itu berbicara ketika kita sampai di Firdaus, tentunya Tuhan ada di situ. Atau di surga Tuhan ada di situ. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, atau di alam maut, atau Hades, atau Seul, di situ tetap Tuhan ada. Jadi mau pergi di neraka kah, mau pergi di surga kah, atau mau pergi di mana saja, Tuhan tetap karena Dia maha hadir, kekasih Tuhan. Bahkan Tuhan berada di tempat-tempat di mana kita merasa tempat itu terpencil dan sunyi. Sebab Ia benar-benar ada, selalu ada bersama kita. Dia selalu ada bersama saudara dan saya. Itu yang perlu saudara dan saya pikirkan mulai dari sekarang. Bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia ada bersama kita ketika kita merasa kesepian. Kalau ketika saudara merasa kesepian, sadarlah bahwa Tuhan ada bersama saudara. Kalau Tuhan ada bersama kita, tentunya kita tidak akan pernah merasa kesepian. Karena Tuhan itu adalah penghibur sejati bagi kita. Orang hanya mau dekat dengan kita kalau ada sesuatu yang mereka mau, betul? Tetapi saudara perhatikan baik-baik, Tuhan tidak seperti itu. Alkitab berkata, sekalipun kita di dalam dosa, Dia tetap setia bersama kita. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dialah Tuhan yang kita tinggikan. Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara. Makanya orang-orang yang hidup bersama Tuhan, dia tidak pernah merasa kesepian. Yakinlah. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu orang baca di dalam Nehemia 9:31. Nehemia pasal yang ke-9 ayat 31. Nehemia 9 ayat 31. Ya, dengan cepat. Kaisto. Nehemia 9:31. Nehemia 9 ayat yang ke-31. Ya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Tidak mungkin Tuhan yang pengasih dan penyayang itu pergi meninggalkan kita. Tidak mungkin. Orang tua bisa saja melantarkan anak-anaknya. Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Bahkan dengan anak kandungnya sendiri. Ada kala juga
Anak-anak pemberontak terhadap orang tua. Mereka tidak mengasihi orang tua sepenuhnya dalam hidup mereka. Padahal mereka sadar kalau orang tua dan pertolongan Tuhan mereka bisa ada di dunia ini kekasih Tuhan. Tapi seringkali itu terjadi dalam kehidupan. Kenapa? Karena manusia bukan pribadi yang setia. Hanya Tuhan, katakan amin. Jadi kalau saudara merasa kecewa dengan orang lain atau merasa dikecewakan oleh seseorang, jangan pernah marah. Amin. Karena apa? Karena ada satu pribadi yang selalu setia menemani kita. Kasih Tuhan. Sebelum saya bertobat, banyak teman saya. Tapi ketika saya bertobat, malah mereka yang terlebih dahulu membenci saya. Mereka tidak terima dengan pertobatan saya. Dari SD saya sudah terikat dengan judi. Karena bapak saya bandar judi. SMP saya sudah mulai merokok. Karena baik bapak dan mama saya dua-duanya perokok. Hanya saya belum masuk di dalam mengkonsumsi minuman keras. Karena saya masih berpikir begini. Ketika saya lihat mama saya mabuk, dia teler dan dia tidur itu tidak ingat lagi pekerjaannya. Mama saya dulu pemabuk, betul. Dia stres dengan suaminya, dengan bapak saya maksud saya. Karena bapak tua kalau suka keluar itu bisa berminggu di luar karena judi. Bapak tua kontraktor jadi memang pegang uang. Hanya masalahnya kan buat judi kekasih Tuhan. Mama saya sudah bilang sama bapak saya, nanti kita buat rumah tembok. Bapak tua bilang tidak usah setengah tembok. Kenapa? Karena uang yang dia punya itu tidak kasih sepenuhnya sama mama saya. Yang lain dia pakai main judi. Makanya sampai dia mati rumah tetap setengah tembok. Bicara ada uang, ya dia ada uang. Kekasih Tuhan. Makanya senang saya kekasih Tuhan. Kalau misalnya dia main judi di depan bapak saya. Karena dia dukung. Kamu kalah atau menang? Sudah berapa uangmu? Tinggal ini, saya kasih tahu kau. Main terus sampai menang katanya. Tapi kalau di depan mama saya jangan coba-coba. Tahu sendiri kalau perempuan tentu. Kalau mau ini ketong kepala sakit sendiri. Tapi di sini mama-mama tidak seperti itu. Mama-mama yang tempo dulu. Kalau bapak saya, dia sekali-sekali memang dia orangnya pendiam sih. Tapi kalau dia marah juga bahaya. Karena apa yang ada di buntangan dia fadok. Itu bukti dari orang pendiam. Dong kalau simpan di sini hati-hati begitu meledak hancurlah sudah. Tapi kami tidak bertobat, kekasih Tuhan. Tidak bertobat, hidup seperti itu saja. Bicara soal gereja, pemalas minta ampun. Hanya ingat Tuhan kalau ada masalah. Kalau soalnya ada masalah, tetap Tuhan di belakang. Tidak pernah sadar bahwa Tuhan selalu menemani kita dengan setia. Tidak pernah sadar. Kekasih Tuhan. Itulah kehidupan saya dulu. Makanya pergi ke sekolah, saya itu ngajak teman main judi. Padahal masih proses belajar mengajar. Saya ajak dong main judi. Apalagi pelajaran yang saya tidak suka. Saya paling suka itu pelajaran bahasa Inggris. Saya bilang ketemu bahasa belajar setengah mati, ajar ketemu bahasa Inggris. Tapi saya sulit tahu hal itu pelajaran penting. Di dalam sidang Tuhan ini visi ke bangsa-bangsa. Sekarang baru mulai belajar. Biar jatuh bangun juga harus belajar. Amin. Jangan hanya tahu yes no saja. Kalau visi kita ke bangsa-bangsa. Amin. Jadi Isto harus punya visi ke bangsa-bangsa. Amin Isto. Amin. Jangan berat di hati. Pak Pendeta setengah mati jadi gembala. Siapa bilang? Kalau setengah mati jadi gembala, tidak ada jadi gembala. Saya pun tidak jadi gembala. Karena dulu saya sudah di kapal. Dan cita-cita saya bukan jadi seorang pendeta, jadi perwira kapal. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya sebelum saya jadi perwira. Kalau saya sudah jadi perwira, agak berat. Karena sudah dinikmati uang yang banyak. Kekasih Tuhan. Bahkan saya mau katakan begini. Di masa-masa yang paling sepi sekalipun,
kita tahu bahwa Tuhan tetap berada dalam jangkauan suara kita. Amin. Jadi ketika saudara sedang ada dalam kesepian, bicaralah dengan Tuhan. Karena sejauh suara saudara didengar, disitulah Tuhan ada dalam jangkauan suara kita. Katakan haleluya. Berserulah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan. Atau Tuhan. Atau dalam hati juga Tuhan. It's okay, tidak ada masalah. Karena sekali lagi, Tuhan ada sejauh jangkauan suara kita. Amin. Mungkin manusia tidak mendengarkan seruan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti mendengarkannya. Karena dia Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Satu orang baca di dalam Ibrani 13 ayat 5-8. Berbicaralah, bersekutulah dengan Kristus. Sebab ia tetap berada bersama dengan kita. Ibrani 13 ayat 5-8. Ibrani 13 ayat 5-8. Ibrani 13 ayat yang kelima Ya. yang ke-8. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yes. Karena Allah telah berfirman, Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yes, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita, ya. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Amin. Tuhan adalah penolongku, Yes. aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, Ya. dan contohlah iman mereka. Ya. Yesus Kristus tetap sama, Amin. baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya penulis kitab Ibrani saja yang mengenal Tuhan sebagai penolong hidupnya, tetapi saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang diimani oleh penulis kitab Ibrani ini berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Karena Yesus yang kita sembah, dia Tuhan yang tidak berubah, baik dulu, sekarang, maupun sampai selamanya. Amin. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dengarkan jawaban Tuhan. Pasti dia akan menjawab kita. Dia akan menghibur kita. Dia akan menolong kita. Karena dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara perhatikan contoh Musa. Tuhan berkati, naiklah ke Gunung Sinai. Dia naik sendiri. Memang Yosua menemani dia. Tapi Yosua tidak sampai ke puncak Gunung Sinai. Tapi saudara perhatikan. Ketika Musa sampai di Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai, dia tidak kesepian. Karena Tuhan beserta dia. Tuhan berkomunikasi dengan dia. Amin. Contoh yang kedua di dalam perjanjian baru. Bagaimana Yesus dapat berkomunikasi dengan Bapa di dalam doanya di Taman Getsemani. Sekalipun dia melangkah sejauh lemparan batu dari para murid, tetapi dia tidak sedang duduk sendiri. Dia sedang duduk bersama dengan Bapa surgawi. Haleluya. Jadi kalau kita paham akan hal ini, yakinlah walaupun kelihatan kita sendiri, tetapi kita tidak kesepian. Karena ada Tuhan menyertai kita. Karena ada Tuhan bersama kita. Poin yang kedua, dikasih Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan menyertai kita di setiap waktu. Saya baca ayat 9 dan 10. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak hanya ada bersama kita, tetapi dia juga menyertai kita. Menyertai kemanapun saudara dan saya melangkah. Dan yakinlah bahwa di setiap waktu Tuhan ada menyertai kita. Amin. Setiap orang yang percaya pada penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidupnya memiliki keberanian untuk melangkah. Yang mau berani melangkah, katakan saya. Karena apa? Karena mereka fokus pada Tuhan dan melihat kuasa dan kebesaran Tuhan itu menyertai mereka. Pandangan kita harus tetap terarah pada Tuhan, kekasih Tuhan.
agar kita tidak khawatir dan takut dengan situasi dan keadaan yang menghadang kita. Saudara perhatikan kisah di mana barisan tentara Israel, termasuk raja pertama Israel itu Saul, ketakutan melihat Goliat yang tinggi besar. Tapi saudara perhatikan baik-baik, apakah Daud takut? Daud bukan seorang prajurit yang terlatih. Dia belum pernah ada di medan peperangan dan menghadapi musuh pada waktu itu. Alkitab berkata dia masih kemerah-merahan dan belum punya pengalaman dalam bertempuran. Tapi kenapa Daud itu berani masuk ke medan peperangan? Saudaraku, karena Daud yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia tidak turun sendiri ke medan peperangan menghadapi Goliat. Dia percaya bahwa Tuhan besertanya. Makanya dia tidak takut melihat Goliat yang tinggi besar. Kekasih Tuhan, jangankan dengan senjatanya, dengan satu kali kutikan jari mungkin Daud sudah tergeletak dan tidak berdaya. Tapi dia tidak melihat pada besarnya Goliat. Dia fokus pada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang dihadapi. Amin. Goliat memang masalah yang besar, tetapi Daud yakin Tuhan yang menyertai dia jauh lebih besar daripada Goliat. Makanya akhirnya apa? Akhirnya Goliat yang kalah karena Tuhan menyertai dia. Kita baca saudaraku 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 47. Biar kita tahu kisah di mana Daud mengalahkan Goliat. Satu orang baca 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 47. Satu orang baca, silakan. Satu Samuel 17 ayat 43. Ya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Ya, betul. Maka engkau mendatangi aku Ya. dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Perhatikan perkataan. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Aku Tuhan, mendatangi engkau. nama Tuhan semesta Ya. alam, Allah segala barisan Israel Benar. yang kau tantang itu." Yes. Bapak saudara perhatikan baik-baik. Aku datang dalam nama Tuhan Allah semesta. Daud yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan kalau Tuhan menyertai Daud, maka kemenangan itu pasti di pihak dia. Saudara dan saya juga seperti itu. Kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, kemenangan di pihak kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Yang percaya Tuhan menyertai, katakan haleluya. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan. Kelihatannya sendiri tetapi tidak kesepian. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, saudaraku. Biarlah kita selalu merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Dan biarlah firman Tuhan ini selalu menuntun kehidupan kita. Haleluya. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia. Kita juga akan semeja bersama-sama dengan Kristus pada perjamuan kudus pagi hari ini.